Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Ngawi, 1994. Sejujurnya, aku tak pernah paham tentang dunia pesugihan, dan tak pernah sekalipun tertarik untuk mencari tahu lebih dalam. Bagiku, pesugihan adalah jalan hina yang entah mengapa masih saja ada orang yang terjerumus ke sana. Namun, pada suatu hari, aku terpaksa terlibat dengan dunia itu, murni karena tekanan ekonomi yang tak bisa kuelakkan. Namaku Sugeng. Aku adalah seorang tukang ojek yang baru sekitar 2 bulan menekuni profesi ini. 3 musim tanam terakhir selalu berakhir dengan kerugian, dan itu memaksaku untuk mencari usaha lain demi menyambung hidup. Akhirnya, karena merasa pertanian mungkin tak lagi cocok bagiku, aku memutuskan menyewakan sawah peninggalan bapak dan menggunakan uangnya untuk membeli sepeda motor. Sejak saat itu, aku beralih menjadi tukang ojek. Suatu pagi, sekitar pukul 9, temanku Hendro datang ke rumah. Katanya ada penumpang yang minta diantar ke Sragen. Sebenarnya, penumpang itu adalah miliknya, tapi karena ada urusan mendadak, dia menyerahkan penumpang tersebut padaku. Kami memang biasa ngetem di pangkalan ojek tak resmi yang lokasinya tak jauh dari rumah. Namun, karena hujan deras sejak pagi, aku belum sempat keluar rumah. Hendro terpaksa menurunkan penumpang itu di dekat kuburan yang juga tak jauh dari tempat tinggalku, karena dia tiba-tiba teringat urusan yang harus diselesaikan di balai desa. Meskipun malas karena hujan yang masih deras, aku tergerak untuk mengambil jas hujan dan bergegas menuju tempat penumpang itu. Tawaran ongkos yang cukup besar membuatku tak bisa menolak. Saat tiba di lokasi, aku melihatnya. Penumpang itu adalah seorang wanita cantik, mungkin berusia sekitar 30-an. Wajahnya putih, dan terlihat seperti keturunan Tionghoa. Tanpa banyak bicara, aku segera memboncengkannya. Sepanjang perjalanan, wanita itu memberikan petunjuk arah ke tujuan. Namun, banyak dari kalimat yang diucapkannya terdengar kurang jelas. Aku lalu mengusulkan untuk berhenti sebentar di sebuah warung, agar kami bisa berbicara lebih jelas tentang alamat yang dimaksud. Aneh, dia malah memilih sebuah warung pinggir jalan yang sepi. Keherananku perlahan terjawab ketika dia mulai bercerita setelah kami duduk di dalam warung kecil tersebut. Setelah melepaskan jas hujannya, dia segera memesan kopi hangat untukku. Hujan semakin deras, dan hanya ada kami berdua di warung itu. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Linda. Katanya, dia ingin diantar ke rumah seorang dukun di sekitar Gunung Kemukus. Aku terkejut mendengarnya. Gunung Kemukus, tempat yang terkenal sebagai lokasi mencari pesugihan, langsung terlintas dalam pikiranku. Linda menyadari keterkejutanku, dan dengan isyarat tangannya, dia memintaku untuk menurunkan suaraku. Saat itu, aku mulai paham bahwa apa yang dibicarakannya adalah rahasia. Linda kemudian melanjutkan ceritanya. Dia mengaku seorang janda tanpa anak. Suaminya, seorang pria Tionghoa yang berasal dari Beijing, sudah meninggal. Mereka sebelumnya tinggal di Semarang, di rumah orang tua Linda. Pernikahannya sendiri bukan karena cinta, melainkan karena perjodohan yang diatur oleh orang tuanya. Ayah dari suaminya adalah mitra bisnis keluarga Linda, sehingga Linda terpaksa menikah meski awalnya menolak. Setelah menikah selama 6 bulan, kedua orang tua Linda jatuh sakit dan harus berobat ke Beijing. Sayangnya, mereka meninggal hampir bersamaan setelah menghabiskan banyak biaya untuk pengobatan. Saat menceritakan hal itu, Linda terlihat berkaca-kaca, dan aku tak bisa menahan rasa kasihan yang perlahan muncul. Aku bisa merasakan kesedihan dan beban yang ditanggungnya. Linda melanjutkan ceritanya. Katanya, meskipun dia bukanlah orang miskin, kondisi ekonominya sudah jauh merosot. Tokonya sudah habis, bahkan gedungnya terjual. Namun, dia masih memiliki rumah besar dengan 3 kamar yang kini ditinggalinya bersama kakak perempuannya. Selain itu, masih ada mobil yang, meskipun bukan mewah, cukup layak digunakan. Mendengar hal ini, aku terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang masih memiliki aset sebanyak itu merasa butuh mencari pesugihan? Tapi kemudian, aku menyadari bahwa setiap orang memiliki standar hidup yang berbeda.
Mungkin bagi Linda, memiliki mobil dan rumah besar belum cukup. Apalagi, keluarga besarnya dari jalur almarhum ayahnya semuanya kaya raya. Sejak kebangkrutan tokonya, dia sering menjadi bahan ejekan dan hinaan dari mereka. Itulah yang mendorongnya untuk mencari pesugihan. Aku hanya bisa manggut-manggut, perlahan memahami apa yang sebelumnya kuanggap aneh. Aku lalu memberitahunya bahwa aku tidak terlalu mengenal daerah sekitar Gunung Kemukus, meskipun aku tahu kawasan itu memang terkenal sebagai tempat mencari pesugihan. Linda hanya tersenyum, kemudian mengeluarkan secari kertas kecil. Di atas kertas itu, tertulis alamat dan gambar rute menuju dukun yang ingin dia temui. Katanya, ini adalah informasi yang dia dapat dari temannya. Meskipun aku sempat menolak, Linda tetap memesankan makanan untukku. Sambil menikmati hidangan, pikiranku mulai berkelana liar. Kecurigaanku terhadap Linda semakin kuat. Dugaanku bahwa dia sudah janjian dengan seorang laki-laki di sini sepertinya bukan sekadar prasangka. Aku tahu, Gunung Kemukus dikenal sebagai tempat pesugihan yang memiliki syarat aneh, hubungan antara pasangan yang tidak sah. Mitosnya, mereka yang ingin mendapatkan kekayaan harus membawa pasangan yang bukan suami atau istri sah untuk menjalankan ritual tersebut. Setelah kami selesai makan, hujan yang tadinya deras mulai reda. Kami melanjutkan perjalanan tanpa harus mengenakan jas hujan lagi. Sekitar 1 jam kemudian, kami tiba di rumah yang Linda tuju. Rumah itu tampak terpencil, berada di pinggir jalan kecil yang sangat sempit. Keheningan di sekitar rumah itu begitu kentara. Aku menduga tempat seperti ini memang dipilih si dukun karena terkait dengan kekuatan ilmu gaib atau semacamnya. Tetangga terdekat berjarak lebih dari 500 meter, menjadikan rumah tersebut benar-benar terisolasi. Beberapa pohon mangga dan kelapa yang mengelilinginya menambah kesan angker dan misterius. Setelah kami mengetuk pintu, seorang laki-laki tua muncul dari dalam rumah. Awalnya, aku berpikir bahwa Linda akan membayar ongkos ojekku dan menyuruhku pulang, tetapi dugaanku ternyata salah. Linda malah memintaku untuk menunggu sampai prosesi selesai. Tidak lupa, dia menjanjikan sejumlah uang yang cukup besar sebagai imbalan. Uang yang dijanjikannya bahkan lebih besar dari pendapatanku selama 2 atau 3 minggu mengojek. Tentu saja, aku setuju untuk menunggu. Linda masuk ke dalam rumah, sementara aku menunggu di luar. Tidak lama kemudian, sekitar 5 menit, dia kembali dan mengatakan bahwa aku juga disuruh masuk oleh si dukun. Aku memperkenalkan diriku dengan sederhana, mengatakan bahwa namaku Sugeng, seorang tukang ojek yang hanya mengantar Linda ke sini. Dukun itu memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Suto. Dengan suara yang tenang, dia mulai menjelaskan persyaratan pesugihan ini, agar aku mengerti seberapa lama aku harus menunggu Linda. Mbah Suto bercerita bahwa dulunya ia tinggal di sekitar Gunung Kemukus, tetapi karena suatu alasan, dia memutuskan untuk pindah ke rumah yang sekarang. Dia masih melayani orang-orang yang mencari pesugihan, namun hanya orang-orang tertentu yang tahu rumahnya yang terpencil. Dulu, hampir setiap hari ada yang datang mencari bantuan, tetapi sejak pindah, hanya 1 atau 2 orang yang datang dalam sebulan. Mbah Suto mengatakan dia merasa lebih tenang tinggal di tempat terpencil ini, jauh dari keramaian. Dia juga menjelaskan bahwa pesugihan yang dia tawarkan berbeda dengan yang di Gunung Kemukus. Di sini, ritual hanya perlu dilakukan sekali, tidak berulang kali seperti di Gunung Kemukus. Dan ritual itu bisa dilakukan kapan saja, tidak harus di malam Jumat. Tugas Mbah Suto adalah mempertemukan laki-laki dan perempuan yang datang ke rumahnya, dengan syarat mereka bukan pasangan sah. Akan lebih baik jika mereka tidak saling mengenal sebelumnya. Sambil menikmati kopi yang dihidangkan, aku mendengarkan penjelasan Mbah Suto dengan seksama. Linda yang duduk di sebelahku juga tampak serius mendengarkan, mengangguk-angguk setiap kali Mbah Suto bicara. Hari ini, Mbah Suto berkata, dia akan menunggu sampai pukul 9 malam. Jika ada laki-laki yang datang, maka dia akan dipasangkan dengan Linda dalam ritual tersebut. Namun, jika sampai pukul 9 tidak ada yang datang, maka ritual tidak akan bisa dilakukan. Sebenarnya aku merasa kecewa mendengar hal itu. Tadinya aku berharap hanya mengantar Linda, lalu pulang. Namun, kenyataannya, aku harus menunggu entah sampai kapan, menunggu seseorang yang belum tentu datang. Tapi,
Aku kembali mengingat janji Linda tentang jumlah uang yang akan kubawa pulang. Itu membuatku sedikit lebih sabar menanti. Kemudian, Mbah Suto menanyakan kesiapan Linda untuk menjalani ritual. Dengan keyakinan penuh, Linda mengangguk. Dia bercerita bahwa dia sangat membutuhkan uang dengan segera, terutama setelah kematian kedua orang tuanya yang membuat kondisi keuangannya ambruk. Kini, Linda hanya tinggal bersama kakak perempuannya, dan mereka berdua kesulitan finansial. Mbah Suto kembali menjelaskan bahwa jika ritual berhasil, kedua pasangan harus berkomitmen membagi hasil kekayaan yang mereka peroleh. Namun, terkadang hanya salah satu yang berhasil, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa keduanya akan mendapatkan kekayaan. Intinya, mereka harus menepati janji untuk berbagi. Orang yang mendapatkan hasil lebih besar harus rela membaginya secara adil dengan pasangan ritualnya. Linda terlihat mengangguk lagi, memahami setiap kata yang disampaikan Mbah Suto. Setelah itu, Mbah Suto memberikan kesempatan pada Linda untuk bertanya, jika ada yang ingin dia ketahui lebih lanjut. Ketika Linda bertanya tentang pantangan yang harus kami patuhi, Mbah Suto menjawab dengan tenang sambil mengelus dagunya. Katanya, hanya ada satu pantangan. Siapapun yang berhasil, tidak boleh menikmati hasilnya sendiri. Semuanya harus dibagi dengan merata. Disinilah komitmen bersama sangat dibutuhkan, begitu pesan Mbah Suto. Setelah semua penjelasan dirasa cukup, kami dipersilakan untuk beristirahat. Mbah Suto menawarkan kamar, terutama untuk Linda, tapi dia menolak dan memilih untuk berbaring di ruang tamu yang cukup luas, hanya beralaskan tikar. Mbah Suto pun masuk ke dalam dan membawakan masing-masing dari kami sebuah bantal. Kami berdua berbaring, tentunya dengan jarak yang agak berjauhan. Sebelum masuk ke dalam kamarnya sendiri, Mbah Suto sempat menunjukkan arah ke kamar mandi di bagian belakang rumah, kalau-kalau kami membutuhkan sesuatu selama menunggu. Aku terlelap sejenak dan terbangun ketika jarum jam menunjukkan pukul 4 sore. Kulihat Linda sedang duduk dengan ekspresi merenung. Entah apakah dia baru saja bangun atau memang tidak tidur dari tadi. Aku pun bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Ketika melewati dapur, kulihat Mbah Suto sedang sibuk menggoreng tahu. Rupanya dia tinggal sendirian sejak lama. Istrinya telah meninggal bahkan sebelum mereka pindah ke rumah ini. Dia mengatakan bahwa kesendirian yang dia jalani kini justru membuatnya merasa lebih damai. Tak lama setelah itu, Mbah Suto menghidangkan seporsi nasi dengan lauk tahu goreng dan telur mata sapi. Dia sempat meminta maaf kepada Linda karena menu yang disajikan terlalu sederhana. Linda hanya tersenyum kecil sambil mengucapkan terima kasih, merasa sudah cukup beruntung dijamu dengan baik. Kami pun makan bersama, meskipun suasana makan terasa sunyi, seakan semuanya sedang menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Menjelang malam, tak ada satupun orang lain yang datang, meski kami sudah menunggu lama. Jam di ruang tamu menunjukkan pukul 9 malam. Rumah itu berdinding anyaman bambu, namun tetap terlihat bersih dan rapi di mataku. Mungkin, jika tidak ada orang yang datang, ritual ini akan dianggap gagal. Aku pun mulai memikirkan untuk segera pulang setelah mengantar Linda ke terminal. Namun, tiba-tiba aku melihat Mbah Suto mendekati Linda dan berbisik di telinganya. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi beberapa saat kemudian, Mbah Suto mengajak Linda masuk ke kamar belakang. Aku menunggu di ruang tamu, berusaha menenangkan diri dari rasa gelisah yang mulai merayapi pikiranku. Tidak berapa lama kemudian, Mbah Suto kembali seorang diri. Dia mendekatiku dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, memberikan penjelasan yang membuatku sangat terkejut. Linda, katanya, malu untuk mengungkapkan ini sendiri. Ternyata, dia tidak ingin ritual ini gagal. Karena tidak ada satupun laki-laki yang datang, Linda meminta agar aku menjadi pasangannya dalam ritual tersebut. Aku sangat terkejut mendengar itu. Linda adalah perempuan yang cantik, namun sebagai orang desa yang sederhana, aku tidak pernah berani membayangkan hal semacam ini. Lagi pula, ini tentang pesugihan, sesuatu yang selalu menakutkan bagiku. Linda kemudian keluar dari kamar belakang, dengan wajah penuh harap. Dia memohon agar aku bersedia menjadi pasangannya, seolah tak ada pilihan lain. Setelah berkali-kali Mbah Suto dan Linda berusaha meyakinkanku, aku akhirnya menyetujui, meski dengan berat hati.
Mbah Suto terus meyakinkanku bahwa selama kami berdua menepati janji untuk berbagi hasilnya nanti, semuanya akan baik-baik saja. Aku dituntun oleh Mbah Suto menuju kamar belakang, sementara Linda mengikuti di belakang kami. Kami diajak ke sumur di dekat kamar mandi, di mana kami dimandikan dengan air bunga oleh Mbah Suto. Kulihat mulutnya komat kamit, mungkin sedang membaca mantra atau doa tertentu. Aku disuruh bertelanjang dada, sementara Linda mengenakan kain jarik yang menutupi tubuhnya hingga ke atas dada. Mandi kembang itu terasa singkat, namun tetap membuatku semakin gugup. Setelahnya, Mbah Suto membakar kemenyan dan kembali membaca mantra. Dia memberikan wejangan terakhir sebelum kami memasuki kamar belakang. Katanya, kami harus melakukan hubungan layaknya suami istri, setidaknya 1 kali, untuk memastikan kesuksesan ritual ini. Dengan jantung berdebar kencang, aku memasuki kamar bersama Linda. Rasa takut masih sangat menguasai diriku. Kecantikan Linda yang luar biasa tidak mampu meredakan ketakutanku. Tubuhku gemetar, dan rasanya aku tak mungkin mundur setelah sejauh ini. Kamar itu terasa semakin mencekam dalam keremangan cahaya. Mbah Suto menutup pintu kamar, mengatakan bahwa dia akan melanjutkan ritualnya di ruang tamu untuk mendukung keberhasilan pesugihan ini. Di dalam kamar, aku dan Linda tidak berbicara. Ketegangan begitu terasa. Tubuhku masih gemetar, belum bisa sepenuhnya mengendalikan rasa takut yang membebani hatiku. Kulihat Linda mulai melepaskan kainnya, seakan ingin segera menyelesaikan semuanya. Aku yang lugu, seorang perjaka dari desa, tak sanggup menatap pemandangan itu. Mataku terus kupejamkan, berharap segalanya segera berakhir. Rasanya, aku hanya bisa pasrah. Wajah Linda yang cantik tidak lagi mampu membuatku terpesona. Ketakutan demi ketakutan yang terus mengisi benakku, memenuhi setiap sudut pikiran. Entah bagaimana semuanya berawal, mungkin karena suasana kamar yang remang, atau mungkin karena nafsu manusiawi yang mulai menguasai diriku. Lambat laun, rasa gugup yang semula begitu mencekam mulai bisa kuatasi, hingga akhirnya, hal yang tak pernah kubayangkan terjadi. Kami berdua melakukannya, bahkan tidak hanya sekali, melainkan 2 kali. Itu menjadi pengalaman yang benar-benar memacu adrenalinku, sebagai anak desa yang masih perjaka. Di dalam kamar, sebelum kami kembali ke ruang tamu, Linda memberiku secari kertas yang berisi catatan alamatnya. Aku melakukan hal yang sama, memberikan alamat rumahku padanya. Kebetulan, Linda membawa buku dan pulpen, jelas tujuannya agar suatu saat nanti kami bisa saling bertemu untuk melaksanakan syarat penting yang tidak boleh dilanggar. Syarat untuk membagi hasil jika salah satu dari kami mendapatkan kekayaan. Linda juga memberikan sebuah foto kecil berukuran 4x6. Di dalam foto itu, wajahnya terlihat begitu cantik, seolah menggambarkan sosok yang begitu sempurna. Karena masih tengah malam, Mbah Suto menyarankan kami untuk beristirahat dan pulang setelah pagi tiba. Linda setuju, dan lagi-lagi mengajakku untuk tidur bersama di kamar belakang. Mbah Suto hanya tersenyum kecil, seolah memahami nafsu yang sudah menguasai kami. Meskipun syarat minimal ritual pesugihan telah kami penuhi, entah bagaimana kami melakukannya lagi. Sekali lagi, seolah sudah tidak ada batasan yang mampu menahan keinginan yang membuncah. Begitu pagi tiba, kami berpamitan. Aku melihat Linda memberikan beberapa lembar uang kepada Mbah Suto. Aku tidak tahu berapa jumlahnya, namun dugaanku cukup besar. Mbah Suto mengembalikan sebagian uang tersebut, katanya itu sudah cukup. Setelah itu, aku segera mengantar Linda ke terminal. Selama perjalanan, hubungan kami tidak lagi terasa seperti antara tukang ojek dan penumpang, tetapi lebih mirip sepasang kekasih. Pengalaman di kamar Mbah Suto itu benar-benar tak terlupakan. Jujur, sepertinya rasa suka mulai tumbuh dalam hatiku. Entah ini cinta, atau hanya kekaguman atas malam yang begitu indah. Setelah berjabat tangan dan saling melempar senyum, aku segera pulang. Namun, sebelum itu, aku sempat mengingatkan Linda untuk tidak melanggar janji yang telah disampaikan oleh Mbah Suto, bahwa siapapun yang mendapatkan kekayaan harus rela berbagi. Sesampainya di rumah, ibuku sempat bertanya mengapa aku tidak pulang tadi malam. Aku hanya menjawab bahwa aku mendapat penumpang ojek ke Sragen dan harus menginap karena kemalaman. Waktu terus berjalan, tetapi aku tidak pernah bisa melupakan peristiwa itu.
rasa takut yang kurasakan saat itu masih ada, tidak benar-benar hilang. Namun, yang lebih kuat adalah kenangan luar biasa bersama Linda di rumah Mbah Suto. Terkadang, ada keinginan dalam hatiku untuk menjadi suaminya, tetapi aku sadar bahwa Linda, terutama dari segi ekonomi, tentu bukanlah orang yang sepadan denganku. Aku sempat bertemu dengan Hendro, temanku, dan menceritakan pengalaman unik yang kualami. Aku memberinya 2 bungkus rokok kesukaannya, karena uang yang diberikan Linda memang sangat besar menurut ukuran diriku. Hendro hanya tersenyum, mengatakan bahwa itu adalah rezekiku, uang yang banyak sekaligus penumpang cantik yang kemudian mengajakku menjadi pasangan ritualnya. Waktu terus berjalan, malam demi malam berganti, tetapi kenangan akan pengalaman itu tetap terukir jelas dalam benakku. Jujur, aku tidak pernah bermimpi ingin mendapatkan kekayaan dari jalur pesugihan, meskipun menurut Mbah Suto, kemungkinan itu ada, karena aku telah menjalani ritual tersebut bersama Linda. Malam itu, sekitar pukul 12, rasa kantuk mulai menyergap. Namun, entah aku sudah tertidur atau belum, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mondar-mandir di luar jendela kamarku. Awalnya, suara itu terdengar biasa saja, tetapi entah mengapa bulu kuduku langsung berdiri. Perasaan gelisah mulai menjalar di tubuhku. Tak lama kemudian, dalam sekejap, sosok seorang wanita muncul di dalam kamarku. Wanita itu begitu cantik, namun wajah dan bibirnya tampak pucat pasi. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi firasatku mengatakan bahwa ia bukanlah manusia. Ada sesuatu yang berbeda darinya, sesuatu yang membuat ketakutanku bercampur dengan kekaguman. Namun, rasa takut itu segera membuncah ketika sosoknya tiba-tiba berubah. Dalam satu gerakan cepat, wanita itu menjelma menjadi makhluk besar, berbulu lebat, dengan sepasang tanduk mencuat dari kepalanya. Aku ingin berteriak, tetapi belum sempat suara keluar, tangan kanannya sudah menutup mulutku. Gerakannya begitu cepat, seakan waktu berjalan lebih lambat bagiku. Dalam sekejap, tubuhku sudah terikat tanpa bisa bergerak sedikit pun. Sosok hitam itu menyeringai dengan senyuman yang begitu mengerikan. Entah mengapa, aku merasa makhluk itu adalah perempuan. Aku tidak tahu dari mana datangnya keyakinan itu, tetapi aku sangat mempercayainya. Dalam kondisi terikat, tanpa bisa menggerakkan tangan maupun kaki, aku hanya bisa pasrah. Makhluk itu lalu mengeluarkan sesuatu, selembar kain yang kemudian digunakannya untuk menutupi mataku. Seketika, pandanganku berubah menjadi gelap gulita. Aku berusaha meronta, tetapi sia-sia. Ketakutan semakin mencekam saat kurasakan tubuhku perlahan dilucuti pakaiannya. Aku tak bisa melihat apapun, tetapi bisa merasakan dengan jelas bagaimana makhluk itu menyentuh dan menanggalkan semua yang kukenakan. Rasa ngeri menyelimutiku. Aku mulai menangis dalam diam, ketakutan yang kurasakan tak mampu lagi kubendung. Makhluk itu melanjutkan perbuatannya, seolah tidak peduli dengan ketakutanku. Aku bisa merasakan desah napasnya, dan aku yakin ada sesuatu yang diinginkannya dariku. Aku tak tahu pasti apa yang terjadi, tetapi aku yakin ia merasa kecewa. Aku tidak bisa bereaksi seperti yang diharapkannya. Dalam ketidakberdayaku, aku hanya bisa menahan air mata, berusaha agar semuanya segera berakhir. Setelah waktu yang terasa begitu lama, akhirnya ia memasangkan kembali pakaianku, lalu melepaskan ikatan di tubuhku dan kain yang menutupi mataku. Saat semuanya berakhir, aku hanya bisa terduduk di atas tempat tidur, masih gemetar hebat. Makhluk itu menghilang begitu saja, ditelan kegelapan malam. Aku menatap ke sekeliling kamar, masih berusaha mencerna apakah semua yang baru saja terjadi adalah kenyataan atau hanya mimpi buruk semata. Namun, ketika kurasakan ada lendir dingin yang menempel di celanaku, aku tersentak. Aku segera berlari menuju kamar mandi, mencoba membersihkan diriku dari sisa kejadian yang tak masuk akal itu. Untung saja ibuku tidak terbangun dan mendengar kegaduhan yang kubuat. Aku tidak berniat menceritakan apapun kepada ibuku. Aku tahu, ia pasti hanya akan khawatir. Sejak ayah meninggal saat aku masih kelas 5 SD, ibuku harus bekerja keras menghidupi kami berdua. Ia berjualan kue di pasar, bekerja di sawah, dan melakukan segala cara untuk memastikan aku bisa melanjutkan hidup dengan layak. Aku tidak ingin menambah bebannya dengan cerita yang mungkin sulit untuk dipercaya.
ketakutan masih menyelimuti pikiranku. Aku tidak bisa tinggal diam di rumah. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Hendro. Dengan hati-hati, kubuka pintu depan dan mengeluarkan sepeda motor. Namun, ternyata ibuku mendengar suara derit pintu dan terbangun. Ia bertanya kemana aku akan pergi di malam selarut ini. Aku hanya menjawab singkat bahwa aku ingin menemui Hendro. Aku tidak mungkin menceritakan alasanku yang sebenarnya. Setelah berpamitan dan mencium tangannya, aku segera melaju ke pangkalan ojek. Hendro sering nongkrong di warung kopi dekat pangkalan hingga tengah malam. Aku berharap masih bisa menemukannya di sana. Namun, setibanya di tempat itu, seseorang memberitahuku bahwa Hendro baru saja pulang. Tanpa membuang waktu, aku langsung meluncur ke rumahnya. Beruntung, Hendro masih duduk di teras, tampaknya ia belum mengantuk karena terlalu banyak minum kopi. Dengan perasaan kalut dan gemetar, aku menceritakan semua yang baru saja kualami. Hendro mendengarkan dengan dahi berkerut. Ia tampak berusaha memahami ceritaku, tetapi aku tahu ia pun merasa bingung. Setelah terdiam beberapa saat, ia berkata bahwa ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang melakukan ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Katanya, dalam ritual itu, seseorang akan berhubungan dengan pasangan mereka, tetapi sebenarnya pasangan itu bukanlah manusia melainkan makhluk gaib yang menyerupainya. Namun, Hendro tidak bisa memastikan kebenaran cerita itu. Aku merasa semakin ketakutan. Aku meminta Hendro untuk membantuku, dan tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku harus menemui Linda. Besok pagi, aku berencana pergi ke Semarang untuk menemuinya. Aku berharap Hendro mau menemaniku. Sebagai imbalannya, aku menjanjikan uang dalam jumlah yang cukup besar. Aku masih memiliki cukup uang yang kudapat dari Linda. Entah karena kasihan atau karena alasan lain, Hendro akhirnya menyanggupi permintaanku. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Segala hal yang baru saja terjadi terus berputar di kepalaku, menghantuiku tanpa henti. Keesokan harinya, aku dan Hendro berangkat menuju Semarang. Aku membawa catatan alamat Linda dan sebuah foto kecilnya yang pernah ia berikan padaku. Ada banyak alasan yang membuatku ingin menemuinya. Selain ingin mencari jawaban atas peristiwa aneh tadi malam, aku juga merindukannya. Aku berharap ia juga merasakan hal yang sama. Namun, di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih penting. Aku ingin memperingatkan Linda untuk tidak melanggar aturan yang pernah disampaikan oleh Mbah Suto. Bukan karena aku menginginkan bagian dari kekayaan yang mungkin ia dapatkan suatu hari nanti, tetapi karena aku benar-benar peduli padanya. Aku tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya hanya karena melanggar aturan yang telah ditetapkan. Setelah bertanya kepada beberapa warga, akhirnya kami sampai di rumah itu. Rumah tersebut memang tidak terlalu mewah, tetapi cukup bagus dan tanpa mengingatkanku pada rumah-rumah milik orang keturunan Tionghoa. Aku memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang wanita setengah baya muncul dari balik pintu. Raut wajahnya masih menyisakan kecantikan di masa mudanya, dan aku memperkirakan usianya sekitar 10 hingga 15 tahun di atas Linda. Begitu dipersilakan masuk, mataku langsung tertuju pada sebuah foto besar yang terpampang di dinding. Tidak salah lagi, itu adalah foto Linda. Artinya, kami telah datang ke rumah yang benar. Wanita itu kemudian menanyakan keperluan kami. Dengan sopan, aku memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa aku datang untuk bertemu Linda. Tatapan tajamnya mengarah kepadaku dan Hendro sebelum akhirnya ia mengaku sebagai kakak kandung Linda. Dengan suara tenang, ia juga bercerita bahwa kedua orang tua mereka telah meninggal dunia, sesuai dengan yang pernah diceritakan Linda kepadaku. Ia kemudian bertanya di mana aku pernah bertemu Linda. Aku menjelaskan bahwa pertemuan kami terjadi di Sragen, sekitar 4 atau 5 km dari kawasan Gunung Kemukus. Kakaknya terlihat menunduk, suaranya mulai bergetar saat bercerita bahwa Linda memang pernah berpamitan untuk pergi ke Gunung Kemukus tanpa menjelaskan tujuan sebenarnya. Kejadian itu terjadi sekitar 3 bulan yang lalu. Namun, sayangnya, Linda pulang dalam kondisi sudah tidak bernyawa setelah mengalami kecelakaan tak jauh dari rumahnya. Saat itu, ia sedang menaiki ojek menuju terminal. Aku terperanjat.
Rasanya sulit dipercaya bahwa Linda telah meninggal 3 bulan yang lalu. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan sebuah foto yang kudapat dari Linda dan menunjukkannya kepada kakaknya. Wanita itu menatap foto tersebut dan, dengan air mata yang mulai mengalir, mengiyakan bahwa itu memang foto adiknya yang telah meninggal dunia. Aku dan Hendro saling berpandangan, perasaan kami bercampur aduk. Kejadian ini benar-benar berada di luar dugaan kami. Kakak Linda sempat menawarkan kami minuman, tetapi dengan sopan kami menolaknya dan segera berpamitan. Setelah keluar dari rumah itu, aku mengajak Hendro untuk berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Di sana, Hendro hanya menggelengkan kepala berkali-kali, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja kami alami. Ia juga mengaku sangat terkejut dengan kenyataan yang baru kami ketahui. Rasa takut semakin merayapi tubuhku, dan Hendro menyarankan agar aku terus berdoa supaya tidak mengalami kejadian mengerikan lagi, terutama seperti yang kualami tadi malam. Ketika suasana mulai sedikit tenang dan kami menikmati kopi, tiba-tiba terjadi kecelakaan tepat di depan warung. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak 2 orang yang berboncengan. Dari tampilan mereka, aku menduga bahwa salah satu dari mereka adalah tukang ojek yang sedang membawa seorang penumpang perempuan. Aku dan Hendro segera bergegas mendekat bersama kerumunan orang yang mulai berkumpul. Pemandangan yang kulihat sangat mengenaskan, mereka berdua sudah tidak bergerak lagi. Aku tidak sanggup melihat lebih lama, tetapi dari kondisinya, aku yakin mereka sudah tidak bernyawa. Aku segera membayar kopi dan mengajak Hendro untuk pulang. Terlalu banyak pikiran memenuhi benakku. Saat hendak pergi, mataku menangkap sosok seorang wanita yang melambai ke arahku di antara kerumunan. Wajahnya sangat jelas, itu Linda. Ia tersenyum manis, tetapi di mataku, senyuman itu terasa begitu mengerikan. Aku tidak menceritakan hal itu kepada Hendro dan hanya memintanya untuk segera melanjutkan perjalanan. Hendro sempat menyarankan agar kami pergi ke Sragen, menuju rumah Mbah Suto yang sebelumnya kuceritakan padanya. Menurutnya, mungkin di sana aku bisa mendapatkan pencerahan mengenai semua kejadian aneh yang kualami. Namun, dengan tegas aku menolaknya. Dalam hati, aku merasa khawatir. Jangan-jangan, Mbah Suto sebenarnya juga bukan sosok yang benar-benar ada.